Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nura Hermadia dari kelompok 6 mau menyampaikan sedikit pengertian tentang komoditas dan komodifikasi. Komoditas secara sederhananya adalah hasil kerja manusia dalam bentuk barang atau jasa. Aspek pertama dalam komoditas ialah harus memiliki nilai guna, dalam artian barang atau jasa harus bermanfaat untuk konsumen. Untuk aspek kedua, harga dan kualitas juga penting. Apabila barang atau jasa tidak memenuhi syarat penjualan atau kurang disukai konsumen, maka niscaya kurang dibeli oleh konsumen. Untuk membeli hasil komoditas, masyarakat paling banyak menggunakan alat tukar uang karena menurut mereka uang adalah alat tukar yang paling efisien. Mereka dapat mengonsumsi atau membeli jasa atau barang dengan uang tersebut. Selanjutnya, komodifikasi. Secara sederhana, komodifikasi adalah proses semakin banyaknya aktivitas manusia yang bernilai moneter, maka bisa menjadi barang yang bisa diperjualbelikan di pasar. Contohnya, audiens di acara televisi. Mengapa audiens? Itu dikarenakan hasil kerja yang dihasilkan audiens seperti suara tepuk tangan atau suara teriakan dapat memeriahkan suatu acara dan membuat acara itu menjadi lebih menarik. Perkenalkan, nama saya Atira Ramadhani. Saya akan menjelaskan materi tentang reifikasi dan fetisisme komoditas. Reifikasi adalah konsep yang digagas oleh Karl Marx tetapi dikembangkan lebih lanjut oleh George Lucas. Selanjutnya, perubahan bentuk komoditas. Menurut Martin Jelly, ada beberapa perubahan bentuk komoditas yang terjadi di era masyarakat konsumsi kontemporer. Beberapa di antaranya: pertama, pembebasan konsumsi dari ranah spesial dan temporal yang sebelumnya bersifat statis atau relatif tidak fleksibel. Kedua, kompresi kontemporer. Ketiga, komoditas campuran. Keempat, pertukaran terus-menerus atau pembaruan terus-menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Jadi saya akan membawakan materi tentang reifikasi dan fetisisme. Reifikasi secara sederhana merupakan suatu proses mengubah sesuatu menjadi seakan-akan benda. Reifikasi muncul dalam masyarakat kapitalis yang di dalamnya kebutuhan-kebutuhan hidup diproduksi untuk dipertukarkan, bukan untuk digunakan secara langsung. Tentu pertukaran-pertukaran ini menyembunyikan relasi sosial. Contohnya, orang mulai menganggap bahwa pertukaran upah dengan pekerja sebagai pertukaran barang yang tentunya menghilangkan relasi sosial antara orang, yang artian majikan dengan pekerja. Selanjutnya, fetisisme atau pemujaan mutlak terhadap komoditas merupakan suatu proses berpikir yang mengakui komoditas dan pasar sebagai objek yang terlepas dari aktor. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Salsabil Surahman. Saya akan menjelaskan materi dari Fordisme ke Post-Fordisme. Ciri-ciri yang menandai Fordisme atau era modern yang dikatakan oleh Ritzer yaitu: yang pertama, produksi massal pada produk-produk homogen. Yang kedua, penggunaan teknologi yang tidak luas seperti lini perakitan. Yang ketiga, penggunaan rutinitas kerja yang distandarkan. Yang keempat, peningkatan produktivitas berasal dari ekonomi skala dan juga penglihatan keahlian, intensifikasi, dan homogenisasi tenaga kerja. Adapun ciri-ciri yang menandai era post-Fordisme menurut Ritzer yaitu: yang pertama, kemunduran minat pada produk-produk massal disertai dengan pertumbuhan minat pada produk yang lebih terspesialisasi. Yang kedua, produk yang lebih terspesialisasi memerlukan pelaksanaan produksi yang lebih singkat. Yang ketiga, produksi yang lebih luas diuntungkan dengan datangnya teknologi baru, pelatihan yang lebih baik, tanggung jawab yang lebih banyak, dan otonomi yang lebih besar. Sekian dan terima kasih.